Kita punya harta titipan, bukan milik kita. Kita punya jabatan titipan, bukan milik kita. Jadi jangan sombong. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Shadaqallahul azim. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah, marilah kita senantiasa memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya kepada kita. Dan nikmat itu tidak akan pernah mampu kita untuk menghitungnya. Maka oleh karena itu, semakin banyak nikmat yang diberikan Allah kepada kita, semakin banyak karunia yang dicurahkan dalam kehidupan kita, maka hendaknya semakin banyak pula lah ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, yaitu melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur bisa hadir di masjid ini untuk beribadah kepada Allah. Banyak saudara-saudara kita di luar masjid ini yang mungkin kadang-kadang lebih sehat dari kita, tapi tidak hadir di masjid ini. Banyak saudara-saudara kita di luar masjid ini yang mungkin dalam segi ekonomi hartanya banyak, namun tidak mampu melangkahkan kakinya untuk hadir di masjid ini. Atau ada juga saudara-saudara kita yang berkeinginan untuk melaksanakan ibadah seperti kita, namun tidak bisa hadir karena mungkin diberikan ujian atau dalam keadaan sakit sehingga tidak dapat hadir. Maka oleh karena itu, mumpung kita sudah hadir, mumpung kita sudah bisa melangkahkan kaki kita ini, marilah kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sungguh-sungguh dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita syukuri nikmat itu. Salawat dan salam kepada junjungan alam, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai panutan kita, contoh suri tauladan dalam kehidupan kita, yang apabila kita selalu berpegang teguh dengan dua yang ditinggalkannya, yaitu Al-Quran dan sunnah-sunnahnya, maka insya Allah kita tidak akan pernah sesat untuk selama-lamanya. Mudah-mudahan dengan solawat yang selalu kita hadiahkan kepada beliau, nanti di akhirat kelak kita mendapat syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin.
Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Dalam hidup ini, sejak kita bangun tidur sampai kita tidur lagi, tidak terlepas dari nikmat Allah. Semua apa yang kita butuhkan diberikan oleh Allah. Allah memberikan kita badan yang begitu sehat, mata bisa melihat, tangan dengan mudahnya kita untuk menggerakkannya. Semua itu merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa makan dalam sehari semalam 3 kali. Kita bisa yaitu membeli apa yang kita inginkan, apa yang kita butuhkan. Semua itu diberikan Allah kepada kita. Rezeki selalu diberikan Allah kepada kita. Namun jangan pernah kita mempersempit rezeki kita sendiri. Kenapa? Dengan menganggap rezeki hanya uang. Kalau berbicara rezeki, kita selalu patokannya uang. Kalau hari ini tidak dapat uang, berarti kita tidak dapat rezeki. Ini anggapan salah. Hari ini kita dapat uang besar, alhamdulillah, diberikan Allah rezeki berupa uang, alhamdulillah. Besok tidak dapat uang, mungkin dari segi yang lain diberikan Allah. Badan kita masih sehat, itu rezeki. Kita masih bisa berjalan dengan gagahnya, itu rezeki. Allah berikan kita tambahan ilmu, itu rezeki. Semuanya yang merupakan nikmat-nikmat yang kita rasakan itulah rezeki. Jadi sebenarnya kita sendiri yang mempersempit rezeki kita. Maka oleh karena itu, marilah kita bersyukur supaya rezeki kita itu semakin hari semakin ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena itu janji Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Rezeki yang diberikan Allah kepada kita apabila kita syukuri, maka nikmat itu akan bertambah, kata Allah. Tapi kalau nikmatku, rezeki yang sudah kuberikan itu kepadamu, namun engkau lupakan aku, namun engkau ingkar, namun engkau kufur terhadap nikmatku, kata Allah, awas, ajabku amat pedih. Jadi terserah kita, mau ditambah nikmat atau mendapatkan azab yang sangat pedih, baik di dunia terlebih-lebih di akhirat. Maka orang bersyukurlah orang sebenarnya yang tenang dalam hidup. Dan bahkan orang kaya yang sesungguhnya itu adalah orang yang paling bersyukur kepada Allah. Orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Berbeda dengan orang yang mungkin kadang-kadang hartanya banyak, uangnya banyak, rumahnya bertingkat, bahkan jumlahnya pun banyak, kendaraannya pun semua kendaraannya ada, namun tidak pernah merasa cukup dalam hidupnya, itu orang tidak bahagia. Tidak bahagia orang seperti itu. Sudah punya mobil, belum cukup. Sudah punya ini, belum cukup. Semua yang diberikan Allah selalu merasa kurang. Itulah orang miskin. Orang miskin adalah orang yang tidak pernah merasa cukup dalam hidup. Orang kaya adalah orang yang mensyukuri nikmat Allah, cukup dengan apa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, dan berusaha untuk selalu ikhtiar dalam meningkatkan yaitu kebutuhannya sehari-hari. Saudara-saudara kaum muslimin jamaah Jumat rahimakumullah. Semua yang kita miliki di dunia ini adalah titipan Allah. Itu bukan milik kita. Mobil yang kita miliki itu sekedar titipan Allah. Jabatan yang kita miliki itu titipan Allah.
Harta yang begitu banyak diberikan Allah itu titipan Allah. Maka kita harus sadar itu cuma titipan. Kalau titipan, yang harus kita lakukan itu dua. Yang pertama, tidak boleh sombong. Yang kedua, harus menjaga titipan itu dengan baik. Contohnya seperti tukang parkir lah. Tukang parkir itu contoh orang yang bersyukur. Apa contoh yang bisa kita dapatkan dari tukang parkir? Pertama, tukang parkir itu tidak pernah sombong. Walau banyak kereta, walau banyak sepeda motor, walau banyak mobil di hadapannya, dia tidak pernah sombong. Tidak pernah dipanggil orang, oi, kemari, lihat, banyak mobil saya, banyak kendaraan saya. Tidak pernah tukang parkir seperti itu. Kenapa? Karena tukang parkir sadar, ini bukan mobil saya, ini cuman titipan. Dan tukang parkir itu juga ketika mobil pergi semua habis kendaraan yang sudah dijaganya tadi, sepeda motor yang sudah dijaganya tadi, semua kendaraan pergi meninggalkan dia, tukang parkir tidak pernah menangis gara-gara ditinggalkan oleh kendaraan. Kenapa tukang parkir bisa melakukan itu? Karena tukang parkir sadar, ini bukan milik saya, ini cuman sekedar titipan. Kita punya harta titipan, bukan milik kita. Kita punya jabatan titipan, bukan milik kita. Jadi jangan sombong. Baru punya harta diberikan Allah, sombong. Tidak mau bergaul dengan masyarakat di bawahnya. Tidak mau bersilaturahim dengan yang dianggapnya di bawahnya. Itu orang sombong, itu titipan. Tidak perlu membuat kita jadi sombong. Kemudian semua yang kita miliki itu adalah titipan Allah Subhanahu wa taala, maka harus dijaga dengan baik. Kalau kebetulan Allah titipkan kita harta, jagalah harta itu dengan baik. Kalau kebetulan kita dititipkan Allah pangkat dan jabatan, jagalah pangkat dan jabatan itu dengan baik. Apapun yang dititipkan Allah kepada kita, jaga dan jalankanlah amanah itu dengan baik. Sebab apa? Semua yang dititipkan Allah itu nanti di akhirat akan diminta pertanggungan jawab. Semuanya diminta pertanggungan jawab. Umur kita kemana kita habiskan? Harta kita dari mana datangnya dan kemana kita belanjakan? Jabatan kita sudahkah kita jalankan sesuai dengan amanah yang sudah ditentukan kepada kita? Semuanya diminta pertanggungjawab. Maka oleh karena itu, kalau kita kaji ayat tadi, sebenarnya la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu artinya apa? Orang kaya. Orang kaya itu bisa masuk surga karena kekayaannya, dan orang kaya pun bisa masuk neraka karena kekayaannya. Bergantung syukur atau tidak syukur. Pejabat itu bisa masuk surga karena jabatannya, dan pejabat juga banyak masuk neraka karena jabatannya. Harta yang banyak, orang kaya, itu semua bergantung syukur atau tidak syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada orang kaya mencari harta dengan cara yang halal, kemudian setelah mendapat harta tidak hanya ditumpuk untuk dirinya dan keturunannya, namun berfungsi sosial. Dia bantu pembangunan masjid, dia santuni anak yatim, dia banyak bersedekah, dan kemudian zakatnya dia keluarkan. Maka orang kaya seperti ini insya Allah akan masuk ke dalam surga. Tapi kalau ada orang kaya mencari harta dengan 3H katanya, halal haram hantam saja. Sebab katanya jangan mencari yang halal Ustadz, mencari haram saja susah. Ini omongan orang yang sebenarnya
tidak perlu diikuti. Orang yang pemalas ini biasanya seperti ini. Orang yang tidak mau bekerja keras, orang yang tidak mau berusaha, sehingga dia bilang seperti itu. Jangankan cari yang halal, cari haram saja yang susah, maka tingkatkannya 3H. Halal, haram, hantam katanya. Begitu cara kita mencari harta. Kemudian setelah dapat harta, dia tidak mau mengeluarkan hartanya di jalan Allah. Ada tetangganya kelaparan, dibiarkannya saja. Ada orang butuh bantuannya, dibiarkan saja. Tidak mau membantu siapapun, hanya untuk dirinya. Maka orang kaya seperti ini nanti di akhirat insyaallah masuk ke dalam neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Begitu juga dengan pejabat. Dengan jabatannya dia berlaku adil, dia ayomi masyarakat. Dia betul-betul berlaku adil, menjalankan amanahnya dengan baik, maka insya Allah dengan jabatannya itu mengantarkannya ke surga. Tapi dengan jabatannya dia berlaku sewenang-wenang, orang besar yang salah didiamkan saja seolah-olah tidak tahu itu salah, dan orang kecil yang salah hukum cepat-cepat ditegakkan, maka pejabat yang seperti ini insyaallah masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan sampai kita tergolong orang-orang yang kufur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak melihat wajahmu, tidak melihat hartamu, tidak melihat pangkat dan jabatanmu, tetapi yang dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala ialah hati dan amal perbuatanmu. Bersih hatimu, baik amalmu, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita akan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan ridhonya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Amma ba'du, fa ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Nawwir qulubana ya Allah ka qalbi rasulika ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun wa la dzikrullahi akbar.